Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tiada bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa-apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dengan penuh keberkahan. Kemudian Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan musibah, dan berharap senantiasa kepada Allah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik diri kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, mudah-mudahan dihapuskan oleh Allah Ta'ala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah. Yang Allah muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para pemuka agama, para tutuha kita, kemudian para jamaah Masjid Syaratul Jannah yang insyaallah senantiasa di dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan kali ini kita akan membicarakan daripada masalah fi bayanil khauf, yakni mengenai masalah takut. Telah berkata oleh sebagian daripada ahli hikmah, kata mereka, salamatu jasadi fi qillatit ta'am wa salamatu ruhi qillatul azab wa salamatud dini bisalati ala khairil anam. Jadi kita di dalam hidup ini ada 3 poin yang perlu kita berhati-hati. Bila mana 3 poin ini dapat kita jalani dengan baik, maka kehidupan seseorang itu nantinya insyaallah seperti di akhir doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta dan Allah Ta'ala supaya dalam keadaan baik kita di dunia maupun di akhirat, supaya mendapatkan suatu kebaikan. Maka bila mana itu kita penuhi, insyaallah kita akan mendapatkan hal yang demikian. Yang pertama kata mereka, salamatu jasadi, selamatnya jasadnya seseorang itu ujian sini memadamkan fi qillatit ta'am. Kalau kita hendak badan kita ini selamat dan baik daripada segi zahir maupun di dalam segi batin, nah utamanya adalah disuruh mensedikitkan makan. Apalagi kayak di bulan Rabiul Awal ini kan macam-macam benda yang dimakan punya. Lagi di dalam acara, kalau di dalam acara maulid, kalau di wadah kita ini belum ulun menjumpai yang setiap orang nama hadap ini bertambah sarungan aja memakan ini. Satalan itu bapak jadian. Kalau waktu ulun masih sekolah dahulu, bila mana orang mengadakan acara maulid ini, baik rumah orang sugih ataupun gak ada sugih, walaupun susah, makanannya itu sama.
Bila inya sapi, kambing, umpamanya itik itu sama juga langsung gitu ada. Dan orang yang datang itu kena dibatasinya. Umpamanya nama pak orang ini khusus di rumahku datang di sini, kulitnya kena kasih juga. Jadi orang di sana kalau di daerah Kalsel, makanya di Pamangki, umpamanya kan di Pamangki itu ditarik pian. Kena diberi minum sebelum acara. Imbas sudah acara kita hanya makan pembeli pulang kasih itu kan boleh kalahin. Itu macam-macam makanannya. Bang, takdir mau makan enggak? Nah di sini ini ada tipe. Makanya kalau bisa disedikiti makan, kenapa? Ditakutkan membahayakan dengan batang tubuh kita. Apalagi kita banyak berumur memang sudah 60 ke atas. Kita lihat di situ kambing, gulai kambing, sapi, nah begini lagi kan. Yang kena Tuhan, anu gini bisa raung. Ya Allah, ini daripada segi makanan. Dan untuk menyelamatkan daripada batang tubuh seseorang, selain daripada zahirnya, jaga dua batinnya. Kenapa? Nah kita makan itu kayak apa barangnya. Terkadang, mohon maaf benar-benar terkadang nih. Kenapa? Bila mana orang terkadang mengadakan suatu peringatan, terkadang ada juga nang besamu bawa dah besamu plastik, iya lah. Sedangkan acara ini kada umum, acara umumnya di tempat orang lain. Ini bahaya nih, nang ini nih. Dia cari tempat orang lain. Bila mana yang mengambil kada padah, maka dikhawatirkan makanan yang kita bawa ini bukannya nantinya justru menjadi suatu keberkahan, justru kena menjadi dosa. Kenapa? Makanan itu kena jadinya kada halal. Kalau suatu makanan yang kada halal kita makan, nah tadinya kita rajin ke majelis taklim, rajin sembahyang berjamaah, rajin membaca Al-Quran, dapatnya makanan walau sedikit yang kita makan, maka itu dapat menghalangi, mengurangi daripada kebaikan yang kita perbuat. Akhirnya nampak sedikit demi sedikit akhirnya kita menimbulkan koleran. Bila mana sudah kolera kena, akhirnya lambat laun meninggalkan. Dan orang yang tak makan walau sedikit tadi makannya, maka doa Nabi munajat akan dimintanya kepada Allah, maka otomatis doa tersebut tidak akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Ini hati-hati, jangan dimainkan yang masuk ke dalam batang tubuh kita. Kemudian yang kedua, wasalamatur ruh fi qillati athar. Kalau hendak selamat ruh kita, maka ujar ahli hikmah memadahkan apa? Sedikit akan berbuat dosa. Orang ini bilang gawian dosa aja terus. Nah, mun kada mau ambil di dosa, ya dikurangi lah. Nah, dikurangi membuat dosa. Kenapa? Sebab bila mana hal tersebut kada dapatnya menanggulangi, dikhawatirkan roh yang berada di dalam jasadnya ini kena bakalan disiksa oleh Allah Ta'ala. Utamanya apa? Di akhir kena daripada hayat hidupnya. Orang nanggawian umpamanya berbuat dosa aja, jangankan istilah kata dosa dengan orang lain, andai kita sedikit aja kita berbuat umpamanya dosa 2 kuitan, menimbulkan sangkal hati dan kuitan, itu bisa jadi nantinya membinasakan dengan orang tersebut. Andai orang tersebut umurnya hendak dicabut rohnya, kayak apapun amal yang diperbuatnya tadi, bisa jadi ini menghambat daripada lidahnya, bibirnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, pernah kalau terjadi di zaman Rasulullah kisah sahabat yang bernama Alqamah, yang mana Alqamah ini dia termasuk orang yang beribadah luar biasa, sahabat nih. Namun ketika di akhir hayatnya, ketika menjelang najah anak meninggal dunia, dicoba ditakimkan oleh kawanan sidin. Ternyata ketika ditakimkan kada kau ucap tatahan, tasangkang nih, tatahan kada sama sekali. Sehingga sampai
melihat demikian tadi, lalu para sahabat ini mengabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini sahabat kita yang bernama Alqamah ada kaum apa-apa nih, kami mencoba sudah mentalkinakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebab bila mana seseorang di akhir hayatnya awas sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah, otomatis orang itu bakal jannah, masuk dalam surganya Allah. Ditakdirkan kada kau menyuntik, diiring bagaimana kada kau juga. Akhirnya apa jala Rasulullah, apakah si Alqamah ini masih memiliki orang tua? Jadi sahabat ada cuma nomor binian aja lagi, nang lagi ada lagi, nah jadi sini apa panggilanan. Ketika dihabarkan nang kuitan babini ini kada mau menyinggahi jadi kita. Tapi tahu sudah Rasulullah. Dicoba lagi dibujuk-bujuk kada mau juga. Jadi dia pun kayak caranya, yuk kumpuli emang yang sahabat nang kumpuli kayak bakar. Kesan apa ya Rasulullah, kumpuli aja dulu. Ketika dikumpulkan kabarkan dengan ibundanya daripada Alqamah, bila sidin kada mau datang kamari, kada mau meridai dan mengampuni dosa daripada apa yang diperbuat oleh Alqamah, maka kita bakar aja ini. Daripada ini dibakar di akhirat, lebih baiknya dibakar di dunia yang nanti. Ketika mendengar demikian ditanyakan, kenapa jadi sampah? Sangkal nih. Ini sangkal jadi kita nih sangkal kenapa? Gara-gara si Alqamah dia tadi oleh sayang dua bini, lalu perhatian tak kurang 2 kuitan sangkal. Apalagi nang nyata-nyata melawan yang kuitan. Dan perlu kita ingat bahwasanya seorang anak laki-laki walaupun sudah beristri, walaupun sudah berisi anak bini, kewajibannya tetap dengan orang tua, bakti tetap berbuat taat. Beda dengan si anak perempuan. Kalau si anak perempuan ketika dia sudah menikah berisi laki, maka kewajiban utamanya adalah menuruti daripada apa yang diperintahkan oleh laki. Selama yang diperintahkan tadi kada menyalahi daripada aturan agama. Ada menuruti nang kuitan lagi kada, tanggung jawabnya sudah dengan laki. Jangan terbalik, jangan sampai terbalik, jangan sampai oleh kasih sayangan dengan bini tadi, apalagi diancam banyak oleh bini kita, lalu kita nih ada mempedulikan lagi dengan orang tua kita, ada itu kewajiban. Akhirnya anginasa nada kita seorang. Jadi kalau hendak roh kita kena baik, bila mana kita berbuat dosa sedikit, dan diingat bab roh ini adalah perlu hal demikian tadi untuk hal-hal yang baik, untuk mempermudah daripada proses jika kita nantinya hendak meninggal dunia. Oleh kita ini pasti bang, yang inilah pasti sudah bajatah sebertaan, jatah ada dikira umur berapa ada. Lihat berita di TV itu, lihat deh. Tahulah kita ada yang belum berkeluarga, belum balaki, ada yang belum berbini, ada yang masih anum dan masih belajar. Nah, mati serempak. Kalau matinya ibaratnya di dalam hal yang bagus, lebih baik kita ketika duduk di majelis ilmu. Daripada akan kan orang yang duduk di majelis ilmu sama kayak duduk di kebun surganya Allah Ta'ala. Kan Nabi sudah mengatakan, bila engkau lihat kebun-kebun surga, berhenti ya Rasulullah situ sama ikan sahabat sih. Nah kayak apa gerangan kebun surga tuh? Ya majelis ilmu kayak kita ini nih pengarangnya. Ini tadi. Kemudian yang ketiga, kalau mana orang tersebut hendak selamat di dalam kehidupannya, yang ketiga wasalamatud-din bisalati ala khairil anam, yaitu adalah bila mana hendak selamat daripada urusan agamanya, maka senantiasa orang tersebut bersalawat kepada orang yang terpilih, orang yang mulia, yaitu baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini di bulan Maulid. Di bulan Maulid ketika kita kena datang acara Maulidan, maka di situ kita bujur-bujur mengutarakan bujur-bujur, kita mengeluarkan suara kita. Jangan begitu kena hadir di Maulid
Muntung ni bilang nak ada tak umat lagi, kata tak ada tak buka jadi kita. Nak ada suara lagi. Kasihan untuk asair. Sidin namanya air, sidin jual namanya ngopinya. Jangan. Ini luar biasa ini tadi. Luar biasa. Ujar Rasulullah mengatakan apa? Bahwasanya ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam istimewanya salawat inilah. Inna Allah Ta'ala khalaqa malakan. Sesungguhnya ujar Nabi mengatakan Allah Ta'ala itu menciptakan satu malaikat. Di mana ketika Allah Ta'ala menciptakan malaikat itu, lahu janahun fil masyriqi wa janahun fil maghribi. Jadi malaikat itu memiliki sayap, yang mana sayap kanan dan sayap kirinya itu nang satu terletak di bagian timur, nang satunya lagi terletak di bagian barat. Saking genahnya malaikat ini tadi. Kemudian warasu tahtal arsy, anda kapalannya si malaikat yang Allah ciptakan ini di bawah arasnya Allah Ta'ala. Tanda warislahu tahtal aradi sabi'ati, dan batisnya si malaikat ini terletak di bawah daripada bumi yang ketujuh. Seikung di malaikatnya Allah ciptakan. Maka ajar Rasulullah mengatakan wa alaihi bi'adada khalqillahi ta'ala risul, dan atasnya malaikat itu memiliki bilangan-bilangan, artinya berisi bulu. Nah, diciptakannya malaikat ini, Allah ciptakan memiliki berisi bulu juga. Maka jadi Nabi Muhammad sallallahu rajulun aw imra'atun min ummati alayya, maka apabila bersalawat oleh seorang laki-laki atau perempuan kepada engkau, artinya kepada Rasulullah, maka ujar Nabi Allah Ta'ala bi an yan ghamisa fi bahri min nuri tahtal arasy. Lalu jasidin Allah Ta'ala menyuruh yang malaikat tadi, apa? Menyuruh malaikat itu tadi untuk menyelam di bawah lautan nur, di bawah daripada arasnya Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala menyelam di bawah malaikat, bawah nurnya tadi, di bawah arasnya Allah Ta'ala. Ketika disuruh menyelam, payang dia bisa fihi, maka setelah menyelam tadi, kemudian muncullah si malaikat itu tadi, suruh menyelam. Summa yakhruju wa yanqudu janahu, kemudian setelah menyelamnya di bawah daripada aras lautan nur tadi, keluarlah ia sambil mengipik-akar daripada halalnya. Nah, jadi ini begitu bahasanya kan Nabi nih malaikatnya. Jadi begitu keluar begipik, nah kayak itik kerjaan kayak Pak, ipik. Nah, nih gambarannya ya Allah lah. Begipik. Lalu pada kajian Nabi ketika yang mengucapkan dengan fayaqtiru min kulli risatin putratan, maka ketika ia mengipikakan tadi meneteslah daripada setiap apa yang dikipikakannya di badannya tadi, setiap yang tetes guguran daripada awaknya tadi, dari bulu nih guguran tujuan Nabi fayaqulullahu ta'ala min kulli putratin malakan, maka Allah jadikan satu malaikat dari gipikan bulunya tadi. Bilangnya malaikat, namanya malaikatnya. Jadi bila setiap gugur daripada bulunya tadi, nang banyu gugur situ, jadi malaikat. Maka malaikat tadi jadikan tadi. Itu Nabi yastaghfirullah ila yaumil qiyamah, meminta akan ampun bagi orang yang senantiasa mengucapkan salawat sampai datangnya hari kiamat. Nah, makanya ini dapat menyelamatkan daripada agama kita, menolong kita, termasuk daripada jiwa kita atau kita. Kemudian yang selanjutnya ujar Allah Ta'ala memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah yani ukhsullahu wa ati'uh, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Nah, kayak apa takutnya? Yaitu dengan takut kepada Allah, dengan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Wala tandur nafsun ma taqaddamat lighadin, maka daripada itu disuruh kita nampak
dan hendaklah di setiap diri ini tadi memperhatikan yang nantinya akan diajukannya untuk di hari esok, artinya hari kiamat. Jadi sebelum kita mati ini kita disuruh dulu memperhatikan dengan diri kita. Nah kayak apa? Jadi ma'amilat yaumil kiamat, apa-apa nang amal kita nantinya untuk dibawa ke yaumil kiamat. Maknanya namanya sendiri memadakan termasuk adalah tasaddaqu, disuruh kita hendaklah bersedekah. Nah, ini sedekahnya utama. Sedekah ini baik sedekah murah senyum, baik sedekah kalau berisi harta dikeluarkan. Jangan sampai kita sudah mati hanya keluaran kita, sudah mati hanya disumbang makan. Lebih baik kita walaupun bersedekah umpamanya nih tiap Jumat 10.000 atau 5.000 cuma istiqamah, itu lebih baik daripada baru menyumbang baru kada. Terkadang ketika menyumbang kalau melihat yang keadaan orang itu kada baik juga. Sebab kenapa? Ketika orang istiqamahkan nih, artinya berterusan yang penyumbang menjadi Jumat banyak 5.000 atau 10.000, niatakan apa besar orang tua pun pahalanya. Besar yang sanak dan sanak pun sudah berdahulu meninggal dunia nih, terus saja apa sedekahkan. Jadi katakan al istiqamatu khairu min alfi gharamah. Perbuatan istiqamah nang baik perbuatan yang berterusan dilakukan itu lebih baik daripada 1.000 keramat. Nah, itu terbaik daripada 1.000 keramat. Makanya kita ada keramat, ada karimuk terjemah hendak lain. Yang benar mencari keramat ini ya nah. Ayo coba. Nah ini nang ada keramat melihat orang dia berjalan membahari kan kisah tu orang majalim baju kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim ini awal mulai ini juga ya Bismillahirrahmanirrahim bubur juga ya banyak ngarang awal. Maka daripada itu disuruh bersedekah tadi, disuruh wa'lamu bitta'ati. Ketika seseorang bersedekah dengan apa-apa yang berbuatnya, maka beramallah, berbuatlah kalian dengan perbuatan taat. Kenapa jadi disuruh nangka itu? Supaya yasjid litajidu thawabah yaumal qiyamah, supaya nantinya ia akan memperdapatkan pahala-pahalanya di yaumil qiyamah. Itu deh. Jadi disuruh kita memperbuat demikian. Wattaqullah, maka disuruh kita takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kenapa? Innallaha khabirum bima ta'maluna min khairi wasyarri. Sesungguhnya Allah itu mengetahui dengan apa-apa yang diperbuat daripada kebaikan maupun daripada kejahatan. Nah disuruh. Pernah Rasulullah SAW, kenapa kita disuruh menjaga daripada amal-amal kita? Sebab karena ditakutkan bila mana kita kadang menjaganya, akibat dosa yang kita perbuat, amal yang kita kumpulkan ini kita bisa jadi hilang. Di mana kita diambil kiamat? Bab ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, sedang pernah menanyakan, ujar Rasulullah ketika berkumpul dengan para sahabat, atadruna minal muflis? Atadruna minal muflis? Manil muflis? Tahukah kalian dia Nabi, siapakah orang-orang yang dikatakan bangkrut? Ketika ditanyakan demikian, lalu menjawab para sahabat, ujar para sahabat, al-muflisu bina man la dirhama lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang yang bangkrut itu adalah orang yang kada memiliki harta, yang kada berduit, itu orang bangkrut. Nah, ujar sahabat yang menjawab. Maka ketika mendengar demikian, lalu ujar Rasulullah menyauti pulang, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya aja Rasulullah orang yang bangkrut, yang mana yang bangkrut daripada umatku, mereka nanti yang datang di yaumul qiyamah dengan membawa pahala daripada ibadah sembahyangnya, membawa daripada pahala puasanya, membawa daripada pahala daripada zakatnya, bangganya himong.
Akhirnya banyak benar. Seakan-akan yang menyediakan namanya surga sudah di depan matanya nih. Oleh banyaknya amal yang sudah disiapkannya. Baik. Tetapi ketikanya dengan penuh kebanggaan tadi, ujar Nabi menyatakan wa ya'tikat syatana hada. Nah, tetapi ia juga datang dengan membawa dosa. Dosa apa? Ketika ia di dunia katuju menguyak orang. Nah, ini hati-hati menguyak orang. Katuju menyambati orang. Bahkan dikatakan daripada saking ngerinya para perbuatan yang menguyak orang ini tadi lebih dahsyat dosanya daripada orang yang berbuat zina 100 kali. Nah, berbuat zina orang sudah kan baik karena dosanya. Nah, tapi menyambati orang ini lebih parah lagi, lebih ganda lagi dosanya. Nah, tapi kita bilangnya tanya menyambat orang, yang orang berulah, yang gerak. Iya, kalau nyaman kita nyambati orang lah. Ketimbang berbuat zina, kalau di mata jahil kita tak jahat orang berbuat zina, padahal jahat lagi namanya orang daripada orang berbuat zina. Kan sebujurannya. Mau dihitung-hitung memilih baik apa zina jadi temannya. Nah, jangan baik-baik lagi, ada baik keduanya. Ya Allah, cuma dosanya tadi tak kenalnya tadi. Saking kenalnya. Ini membayangkan bujur-bujur mau runtuhkannya. Sebab perbuatan yang kita mau yang orang yang tadi bisa meruntuhkan daripada martabat orang, bisa kedudukan orang, bisa murah orang, bisa bab lantaran kita nih bab pikiran macam-macam. Makanya bila kita nak menghindari daripada perbuatan supaya jangan menguyak orang, yang pertama kawan ini orang baik-baik. Nah, mohon bagi sana pada baik-baik sudah malam turun sudah jauh saja supaya jangan terumpat apa alasan satu. Yang kedua, supaya jangan kita menguyak orang, ingati kebaikannya, jangan mengingati yang ada baiknya, dipilih kebaikannya. Yang ketiga, kemudian apa? Disuruh kita berpikiran positif. Kalau wayangina babaya tulak mana hendak tulak amuntai, babaya tulak amuntai pas lihat motornya nih Ustaz mana nih saya di sini nih kadikan tulan Humaydi. Nah biar lihat motor sini pas banyak di kilo situ, berapa kilo lah? Berapa kilo pak? Berapa kilo? Apa pura-pura nggak tahu? Ayolah. 7 kamu teh sebelum teh jauh lagi apa angin belum ya Allah. Nah, beta lihat pas lihat motor. Ustaz lihat, ini motor sidin aja nih. Motor sidin. Jangan-jangan sidin ini berurutan dari sini nih ya. Berurutan salah modenya berurutan. Pikiran dah ada baiknya dah mikirnya. Pemikiran kan melihat kenyataannya baru cuma melihat motornya aja ya. Lalu mengisahkan kamu kayak dari segala macam akhirnya ada baik sidin. Gara-gara ada jelas lagi urutannya. Andai kita bujur gitu ada boleh dibuat. Ternyata kenyataannya bujur aja sidinnya. Nah Ustaz Humaydi ini bujur aja. Sidin ini motor sidin bujur itu tadi dilihat bujur plat segala macam, tapi motor sidinnya banyak, sidin tulak betaksi. Oleh kenapa? Motor sidin miris, jadi tinggal dari situ. Jadi wajarnya ada salah. Nah nih, gara-gara kita salah yang itu tadi. Kemudian yang keempat adalah kita introspeksi diri supaya jangan kita menimbulkan dosa dengan orang tersebut. Bandingkan diri kita dulu. Tak baik kita lah, tak baik kurang, tak banyak dosa kita. Bila kita merasa kita berdosa lagi, jangan merasa baik seorang. Nah kita timbul jadinya wujud kena. Jadi senantiasa kita memandang biar orang lain selalu baik daripada kita, sehingga demikian tadi menyebabkan kita menjadi orang yang tawadhu dan rendah diri,
agar supaya nantinya akan menimbulkan daripada wujud terhadap diri kita. Mungkin ini jangan dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan faedah untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.